Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Dasa Fitri dari Prodi Akuntansi Sore. Saya ingin mempresentasikan UTS mata kuliah Manajemen Keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan. Keuangan dan bisnis memerlukan pengelolaan yang tepat untuk dapat menjadi suatu keuntungan dan pemenuhan kebutuhan yang tepat. Dalam berbagai aspek, hal yang berkaitan dengan pengelolaan untuk pengaturan lebih dikenal dengan manajemen. Pengertian manajemen keuangan yaitu semua aktivitas berkaitan dengan cara mendapatkan, menggunakan, dan mengelola keuangan. Kegiatan manajemen keuangan bertujuan untuk mengelola dana maupun aset untuk menghasilkan profit. Aktivitas dari manajemen keuangan terdiri dari tiga aktivitas. Yang pertama ada perolehan data, penggunaan data, dan pengelolaan aktiva. Berkaitan dengan pengelolaan aset suatu bisnis atau perusahaan, manajemen keuangan memiliki lingkup sebagai berikut. Yang pertama ada keputusan pendanaan, yang kedua keputusan investasi, yang ketiga keputusan pengelolaan aset. Tujuan manajemen keuangan yang pertama ada memaksimalkan keuntungan. Dengan pengelolaan yang tepat, manajemen keuangan dapat memaksimalkan keuntungan jangka panjang perusahaan. Yang kedua, menjaga arus kas. Menjaga arus kas pengeluaran dan pendapatan secara bersamaan sehingga dapat melakukan pengendalian pengeluaran untuk tetap aman dan seimbang untuk perusahaan. Yang ketiga, mempersiapkan modal, membentuk struktur modal dengan tepat melalui pengelolaan sumber dana internal dan juga pinjaman dengan efektif dan efisien. Yang keempat, memaksimalkan manfaat keuangan perusahaan. Manajemen keuangan dapat membuat perencanaan penggunaan keuangan perusahaan dan mengawasi operasionalnya dengan tepat sehingga pemanfaatan dana dapat dimaksimalkan. Yang kelima, mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Ini berkaitan dengan kinerja perusahaan. Manajemen keuangan dapat menjadi kontroler dari kinerja tersebut agar menghasilkan profit lebih tinggi. Yang keenam, memaksimalkan efisien. Manajemen keuangan mengatur distribusi keuangan dan pendanaan dengan efisien ke semua bagian operasional. Yang ketujuh, memastikan stabilitas perusahaan dengan mengelola secara tepat, maka jelas kondisi perusahaan dalam keadaan stabil. Yang kedelapan, meminimalisir risiko operasional. Pengelolaan keuangan yang tepat dapat mengarahkan operasional kepada sistem dan pola alokasi yang tepat sehingga risiko terjadinya kerugian sangat meminimalis. Yang kesembilan, mengurangi biaya modal. Manajemen keuangan dapat menciptakan struktur modal yang tepat sesuai kondisi perusahaan dengan perbandingan biaya modal kecil keuntungan besar. Fungsi manajemen keuangan yang pertama ada perencanaan keuangan, yang kedua pengendalian keuangan, yang ketiga pemeriksaan keuangan, yang keempat pelaporan keuangan. Analisis keuangan. Analisis keuangan upaya yang dilakukan untuk mengevaluasi kelangsungan bisnis, subbisnis, stabilitas hingga probabilitas perusahaan. Upaya ini dilakukan oleh seorang profesional yang menggunakan informasi yang didapatkan dari laporan keuangan dalam bentuk rasio. Sebuah laporan keuangan yang baik harus memiliki tiga karakter utama. Yang pertama ada fokus laporan, yang kedua ada prediksi, yang ketiga ada penguasaan akuntansi. Tujuan analisis keuangan. Ada tiga. Yang pertama, profitabilitas. Salah satu tujuan dari melakukan analisis keuangan untuk mengetahui profitabilitas sebuah perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk bisa menghasilkan keuntungan serta mendukung penumbuhan laba perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mengetahui profitabilitas ini bisa dilihat dari laporan laba rugi yang menunjukkan kinerja perusahaan. Yang kedua ada solvabilitas. Tujuannya untuk melakukan analisa laporan keuangan yang selanjutnya adalah sebagai solvabilitas perusahaan, kemampuan perusahaan dalam memenuhi sebuah kewajiban. Hasil ini diperoleh oleh membandingkan seluruh kewajiban dengan semua aset serta membandingkan semua kewajiban dengan ekuitas. Yang ketiga ada likuiditas, yaitu perusahaan kemampuan untuk mengukur bagaimana perusahaan dapat secara lancar melakukan kewajibannya. Cara mengukurnya adalah dengan menggunakan rasio aktiva, lancar, dan kewajiban lancar. Yang keempat adalah stabilitas. Tujuan lain dari melakukan analisis keuangan adalah untuk mengetahui stabilitas perusahaan. Stabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan usahanya untuk waktu yang lama tanpa mengalami kerugian. Teknikalisasi analisis laporan keuangan. Yang pertama ada comparative statement, yaitu teknik analisis keuangan dengan cara membandingkan laporan keuangan pada dua periode atau lebih dilakukan secara umum. Yang kedua ada trend percentage analysis, yaitu analisis terhadap kecenderungan kondisi perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase untuk menilai kemajuan dan kemunduran perusahaan.
Yang ketiga ada common size statement, yaitu metode analisis laporan keuangan terhadap presentasi investasi untuk mengetahui presentasi di masing-masing akupa. Yang keempat, statement of change in working capital, yaitu yang dilakukan pada sumber dari penggunaan model kerja perusahaan. Teknik perusahaan analisis ini dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja. Yang kelima ada cash flow statement, yaitu teknik analisis keuangan perusahaan yang terhadap sumber penggunaan kas perusahaan. Yang keenam ada rasio analisis, digunakan untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu yang ada pada neraca laporan laba rugi, baik secara individu maupun kombinasi dari keduanya. Yang ketujuh ada gross profit margin, yaitu digunakan untuk mengetahui perubahan laba kotor pada suatu perusahaan dari satu periode ke periode selanjutnya. Yang kedelapan ada break-even analysis, digunakan untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan. Ada metode yang digunakan dalam materi analisis laporan keuangan, yaitu ada dua, analisis horizontal dan analisis vertikal. Proyeksi laporan arus kas. Pengertian cash flow atau projection atau proyeksi laporan arus kas adalah rencana yang dibuat berdasarkan estimasi untuk menentukan posisi keuangan perusahaan ke depannya. Ada banyak keuntungan yang dapat sebuah bisnis menerapkan metode cash flow, yaitu sebagai berikut diantaranya. Yang satu, mengantisipasi kekurangan dana di masa depan. Yang kedua, memonitor klien yang telat membayar. Yang ketiga, melacak pengeluaran perusahaan. Yang keempat, menjalankan skenario bisnis hipotesis. Yang kelima, membuat keputusan bisnis berdasarkan informasi. Untuk melakukan cash flow, ada dua jenis metode yang digunakan. Yang pertama itu metode langsung, yang sering digunakan di mana prosesnya berupa sebuah transaksi kas akan diperhitungkan selama periode tertentu. Yang kedua ada metode tidak langsung, menggunakan laba bersih yang dapat kita temukan di laporan laba rugi. Tujuannya untuk memberi prediksi lebih cepat. Metode langsung memang relatif lebih cepat dibandingkan metode langsung, meski begitu tetap ada kurangnya, yaitu hasilnya yang kurang akurat. Ada 4 cara membuat proyeksi arus kas yang tergolong sederhana dan bisa dilakukan oleh bisnis berskala kecil, menengah, dan besar. Yang pertama, menentukan kerangka waktu yang ideal. Yang kedua, dapatkan arus kas Anda. Yang ketiga, perkirakan arus kas. Yang keempat, kumpulkan semuanya. Value of money, yaitu sebuah konsep yang menyatakan bahwa sejumlah uang yang dimiliki saat ini memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan uang dalam jumlah serupa di masa depan. Time value of money disebut sebagai nilai waktu uang dan menjadi konsep dasar keuangan. Terdapat 3 konsep time value of money berdasarkan perubahan waktu, yaitu yang pertama present value, yang kedua future value, yang ketiga anuitas. Berikut ini beberapa rumus yang bisa digunakan mengetahui time value of money dan beberapa istilah dari rumus yang digunakan. FV yaitu future value atau nilai uang di masa depan, PV adalah present value atau nilai uang saat ini, dan I sama dengan interest atau tingkat suku bunga, N adalah interval tahunan. Ini ada rumus future value yaitu FV sama dengan PV dikali 1 ditambah I dikalikan N. Sebagai contoh, kamu menyimpan uang di bank sebesar 20 juta dengan suku bunga sebesar 5% setahun, bunga sebesar 5% setahun, maka untuk tahu total tabunganmu dalam jangka waktu 3 tahun ke depan menggunakan rumus future value, uraiannya seperti di bawah ini. Yang pertama, FV sama dengan 20 juta dikali 1 ditambah 0,5 dikalikan 3. FV sama dengan 20 juta dikalikan 1 kalikan 1,157625, hasilnya sama dengan 152 Jadi kamu akan memiliki tabungan sebesar 23.152.500 dalam 3 tahun ke depan jika menyimpan uang di bank sebesar 20 juta. Present value yaitu PV sama dengan FV bagi 1 tambah I kalikan N. Sebagai contoh, kamu ingin menabung di bank dengan tujuan mendapatkan uang dengan jumlah 20 juta setelah 2 tahun menabung. Bank ini kamu mendapat suku bunga sebesar 10%. Maka uang yang kamu simpan di bank sekarang menggunakan rumus present value yaitu PV sama dengan 20 juta dibagi
1 ditambah 0,10 dikalikan 2. PV sama dengan 20 juta dibagi 1,21 sama dengan 16.528.925. Sehingga jika kamu memiliki 20 juta setelah 2 tahun menabung, uang yang harus ditabung sekarang adalah 16.528.925. Jadi bisa disimpulkan bahwa sejumlah uang yang kamu terima saat ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan di masa depan dengan nominal serupa. Biaya modal, yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik berasal dari hutang, saham preferred, saham biasa, dan laba ditahan untuk menandai sesuatu investasi atau operasional perusahaan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksud mengetahui berapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Karena sifatnya sebagai biaya, maka biaya modal juga diberikan sebagai batas minimum tingkat hasil yang harus dicapai perusahaan agar tidak dinyatakan merugi. Tujuan biaya modal yang pertama adalah perusahaan dapat mengetahui seberapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mendanai investasi atau mendanai biaya operasional perusahaan. Yang kedua, memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meminimumkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, mempermudah penentuan keputusan penting seperti leasing dan modal kerja lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Jenis-jenis biaya modal. Ada 2 macam, yang itu pertama secara individu, dibagi lagi menjadi biaya modal ini terdiri dari utang perniagaan, utang jangka pendek, utang wesel, obligasi, laba ditahan, dan penggunaan saham preferred. Secara keseluruhan, jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan, atau bisa disebut dengan Weighted Average Cost of Capital atau WACC. WACC juga banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi pasar, struktur modal perusahaan, dan kebijakan dividen. Kebijakan investasi. Cara menghitung WACC yaitu WD dikalikan KD dalam kurung 1 dikurang tax ditambah WP dikalikan KP dan WR dikalikan XR dan WE dikalikan KE. Keterangannya WACC adalah biaya modal rata-rata tertimbang, WD adalah proporsi utang dari modal, WP adalah proporsi saham preferred dari modal, WR adalah proporsi saham laba ditahan dari modal, WE adalah proporsi saham biasa baru, KD adalah biaya utang, KP biaya saham preferred, KR biaya laba ditahan, dan KE biaya saham biasa baru. Terima kasih, kurang lebihnya.